Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Surayatosari dari kelas 5F, mata kuliah Pendidikan Multikultural dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat multikultural. Sebelum saya menjelaskan apa itu hakikat multikultural, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari masyarakat, kebudayaan, dan multikultural. Yuk teman-teman, simak penjelasan berikut ini ya. Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah kepada kehidupan kolektif. Sedangkan pengertian kebudayaan merupakan perilaku yang memiliki oleh manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat dibagikan sebagai acuan dalam bertingkah laku. Lalu multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aturan atau ideologi budaya. Jadi multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem sosial, praktik budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Berikut ini video wawancara 3 orang narasumber yang berbeda suku budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Surayatosari dari PGSD UHAMKA. Di sini saya akan mewawancari kakak tentang masyarakat multikultural. Sebelumnya, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Sarah Yusria. Kakak asal dari suku mana? Saya berasal dari suku Sunda, Jawa Barat. Tradisi daerah apa yang masih ada dan masih dijalankan di suku Sunda? Yang saya ketahui ya, tradisi yang masih ada di daerah kampung saya, Sukabumi, yaitu ada namanya syukuran nelayan. Karena kebetulan kampung saya itu di dekat pantai Pelabuhan Ratu. Di situ saya melihat ada kayak beberapa sesajen gitu. Jadi sesajennya itu ditutupin sama kain kafan yang ditaruh di tepi laut. Itu tuh biasanya ucapan rasa syukur gitu. Kalau nelayan itu bisa melimpahkan banyak ikan gitu loh. Nah, ada salah satu tradisi juga yang namanya pelepasan burung merpati di acara pernikahan. Biasanya itu sehabis akad pernikahan, ibu dari kedua mempelai itu menerbangkan burung merpati. Itu tuh sebagai tanda kalau kedua orang tuanya itu siap gitu melepaskan anak untuk ke kehidupan baru. Nah, kalau menurut saya untuk pelepasan burung merpati itu biasanya sudah melebar luas ya, karena saya juga pernah lihat di Jakarta biasanya itu acaranya itu bukan pernikahan tapi lulus-lulusan. Biasanya di sekolah saya dulu SMP, ketika anak kelas tinggi ya, paling kelas tinggi itu kelas 9 ya. Nah, itu biasanya pas lulusan kelas 9 itu diacarai dengan pelepasan burung merpati juga. Jadi itu guru sama kepala sekolah itu tuh kayak siap gitu untuk melepaskan murid-muridnya ke jenjang pendidikan baru. Seperti itu. Baik. Lalu bagaimana cara suku Sunda dalam menjalani kehidupan sehari-hari?
Kalau di kampung saya itu menjalani kehidupan sehari-hari, misalnya kebutuhan pokok kayak makan gitu. Kalau beras itu tuh hasil panen sendiri, jadi merupakan beras sawah. Jadi misalnya di keluarga saya itu ada saudara yang dia itu kerjaannya itu membuat beras gitu. Jadi keluarga di kampung saya itu dikirimin kayak beras 1 karung gitu setiap bulan atau 2 karung. Jadi lauk pauknya juga sama kayak beras juga hasil panen sendiri, karena dulu almarhumah nenek saya itu tuh dia membuat ternak gitu, ternak ayam sama ternak bebek. Jadi kayak nggak kehabisan lauk pauk gitu, jadi lauk pauknya itu hasil panen sendiri, jarang banget beli di luar sana. Baik. Bagaimana pandangan terhadap tradisi suku Sunda tersebut? Pandangan hidup di sana biasanya tuh terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan alam, dan manusia dalam mengajarkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Baik. Lalu apa kebiasaan yang ada di daerah suku Sunda, Kakak Sarah? Kalau di sana tuh kebiasaannya ya sama tetangga saya tuh itu kebiasaan saling menghormati gitu. Jadi istilahnya di sana itu kayak selalu nyapa gitu. Kalau walaupun kita nggak deket banget gitu, cuman kayak deket sebagai salam nyapa doang. Tapi kalau lagi lewat di depan rumah tetangga misalnya, kita kayak ngomong punten gitu, bahasa Sundanya permisi gitu ya. Iya, jadi di sana itu kebiasaannya seperti itu. Dan kalau misalnya ada tetangga kayak nawar dahar gitu, dahar itu artinya makan gitu. Nah kita mungkin apa ya, kalau nolak sih enggak gitu, kayak cuma enak. Iya gitu, kayak iya gitu kan, cuma jawab iya doang. Terus kalau misalnya suruh mampir, kita juga harus mampir gitu. Kalau nolak tuh dibilangnya kayak nggak ngargain gitu. Baik. Apakah daerah Kakak Sarah bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Ya menurut saya harus menerima sih gitu, karena sebelumnya kan di kampung saya kan belum ada yang agama perbedaan agama gitu. Tapi kalau misalnya memang ada nanti perbedaan keyakinan, mungkin di sana itu kayak misalnya kan sering banget acara haul gitu ya. Haul itu ibadah, kalau di sini tuh kayak tahlilan. Mungkin kita kayak sebisa mungkin nggak mengganggu gitu loh, mengganggu tetangga yang perbedaan keyakinan gitu. Jadi kayak tahlilannya tuh seadanya aja, jangan yang rame-rame gitu. Seperti itu. Baik. Mungkin itu cukup wawancari kakak. Sekian video dari saya mewawancarai Kakak Sarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Solatosari dari PGSD Wangka. Di sini saya izin mewawancarai Ibu tentang masyarakat multikultural. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Emiliati. Ibu asal dari daerah mana, Bu? Saya dari Lampung. Baik. Tradisi daerah Lampung apa yang masih ada dan masih dijalankan di daerah Ibu? Kalau tradisi yang masih dijalankan itu yang saklar ya, seperti pernikahan. Nah, pernikahan itu ada yang bentuknya namanya begawi. Begawi itu yang besar-besaran gitu namanya. Kalau orang mampu itu untuk tingkat-tingkat yang orang mampu itu begawi. Itu memberikan gelar kepada pengantin. Lalu bagaimana cara daerah Lampung Ibu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Kalau di daerah Lampung menjalankan kehidupan sehari-hari ya seperti di daerah-daerah lainnya juga gitu. Seperti apa, Bu? Ya menjalin silaturahmi, kekeluargaan, walaupun ada orang-orang dari daerah lain di situ sangat dihargai gitu. Kita suka meriung gitu ya, makan-makan bersama gitu. Lalu bagaimana pandangan terhadap tradisi daerah Lampung Ibu tersebut?
pandangannya yang sangat baik ya, positif, memberikan contoh kepada anak-anak yang sekarang yang sudah tidak mengenal adat dan budaya, sehingga anak-anak yang sekarang ini mengerti budaya adatnya masing-masing. Baik, lalu apa kebiasaan yang ada di daerah Ibu? Kebiasaan di daerah itu ya banyak ya. Kalau orang meninggal itu, kalau orang ada yang hajatan itu sangat di rame-ramein gitu lah ya. Apalagi kalau orang meninggal tuh sampai 7 hari. Apabila tidak dijalankan budaya-budaya seperti itu, maka kita dijauhi oleh masyarakat yang lain. Apakah daerah Lampung bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Sangat menerima, karena memang di situ daerah-daerah Lampung itu walaupun orang dari luar Lampung, dia mengikuti adat yang ada di Lampung. Baik, sekian video wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Suratosari dari PGSD UHAMKA. Di sini saya akan mewawancarai kakak tentang masyarakat multikultural. Sebelumnya kakak namanya siapa? Nadia Sapitri, Dari suku mana? suku Padang. Tradisi daerah apa yang masih ada dan masih dijalankan di suku Padang? Tradisi turun mandi. Turun mandi itu ketika anak baru lahir berusia 1-40 hari untuk dimandikan di sungai yang tidak deras pastinya, dan tradisi tersebut masih dilakukan di daerah saya karena leluhur di sana masih terbilang sangat banyak. Lalu bagaimana cara suku Padang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Daerah saya melakukan kehidupan sehari-hari itu pergi ke kebun dan ke sawah, dan jika hari biasa itu sangat sepi karena banyak orang pada ngerantau ke ibu kota. Baik. Lalu bagaimana pandangan terhadap tradisi suku Padang tersebut? Pandangan terhadap daerah saya itu kebersamaan. Orang Minang biasa suka bilang duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Dalam bermasyarakat sifatnya komunal atau kolektif. Mereka sangat menonjol. Mereka sangat menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Apa kebiasaan yang ada di daerah suku Padang kakak Nadia? Kebiasaan yang ada di daerah saya yaitu turun mandi dan turun sawah masih dilakukan saat ini. Apakah daerah kakak Nadia bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Ya bisa, karena menurut saya yang saya rasakan menerima dan menghargai perbedaan suku itu nomor 1. Karena kebersamaan orang Minang itu sangat kuat dan orang Minang itu sangat menghargai dan bertoleransi sangat besar. Sekian video dari saya mewawancari kakak Nadia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Banyaknya struktur kebudayaan ini disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lainnya. Sekian video dari saya tentang hakikat multikultural dan mewawancarai 3 narasumber tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wow.